Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulullah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Anallahu ya'ni lirajadin bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa fadhim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahshuruna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin summa husnullah. Sahibul kitab Hadratul Syekh Imam Nawawi Al-Bandani Syekh Ibrahim Al-Bajri rahimahullah wa nafa'ana bihi wa nuruhi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratul Syekh Imam Ibrahim Al-Bajri rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Summa ila sahibu syarah Imam Nawawi Al-Bandani rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qala masuk ke pembahasan sifat yang pertama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lalu sudah kita jelaskan tentang wajibnya ma'rifat kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita disuruh tahu alamat yang menunjukkan kepada sifat ketuhanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini agar kamu tahu bahwa Allah itu betul-betul Tuhan gitu. Bukan kenalnya Allah sebagai Tuhan itu katanya, bukan. Tapi kenalnya kamu tentang Allah sebagai Tuhan itu betul-betul tahu karena mengenali sifat-sifat ketuhanan yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifat ketuhanan itu enggak akan dijumpai pada selainnya Allah. Maka ini alamat yang menunjukkan kepada ketuhanannya Allah, kamu harus tahu. Maka kemarin dikatakan jalan yang kita tempuh itu jalan ma'rifat melalui dalil, itu sama saja dengan jalan melalui kasyaf. Maksudnya ada orang diajak oleh seseorang ke rumahnya. Kamu, saya jemput ke rumah saya. Sampai rumah saya, kamu lihat rumah saya, tahu halamannya, tahu. Tapi kamu nggak tahu alamatnya, karena kamu taunya nyampe rumah saya. Sama orang lain yang saya kasih alamat, mau ke rumah saya, nah, nyampenya sama nggak? Sama. Yang dijumpai rumahnya sama nggak? Sama. Tapi caranya beda, gitu loh. Yang kita tempuh ini cara kita mencari alamatnya, satu persatu mengenali sifat-sifat Allah yang nafsiyah, yang salbiyah, yang ma'ani, yang ma'nawiyah. Hasilnya bagaimana? Ya sama, nanti akan mengenali ketuhanannya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan
Orang-orang yang Allah istimewakan langsung kenal sama Allah. Hasilnya sama. Ada yang diambil langsung ke rumahnya, ada yang dikasih alamat, kamu cari satu sampai ke rumah. Nanti setelah sampai ke rumahnya, alamatnya nggak berguna lagi. Gitu. Lah buat apa alamatnya? Ya udah nyampe. Jadi jangan mewujud dambako pelajaran TK bagi orang yang makrifat udah nggak ada gunanya. Nah, kalau sudah nyampe, sudah kenal, maka sifat-sifat ini terus kita ingat untuk mengantarkan kita agar nggak sampai kepada lupa jalannya. Kita ulang, kita ulang, kita ulang. Kenapa? Karena hanya dengan jalan ini kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini jalan yang dituntun oleh para ulama, yang diwajibkan pula kepada kita semuanya untuk mengetahui hal ini. Kita masuk kepada sifat yang pertama. Fayajibu fi haqqihi ta'ala al-wujud. Wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat wujud. Wajib Allah bersifat wujud. Wujudnya Allah adalah wujud yang maknanya adzatiyu alladzi la yaqbalul adam azalan wa la yaqbalul adam abadan. Wujud bagi Allah adalah wujudnya zat, yang zat itu zat yang tidak menerima ketiadaan pada awalnya dan tidak menerima ketiadaan untuk selama-lamanya. La yaqbalul adam abadan azalan wa la yaqbalul adam abadan. Artinya kalau kita mau ditanya sebatas mana kita mengenal wujudnya Allah. Wujud itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya apa? Ada. Ada itu mau dimengerti dengan apa? Allah disebut wujud atau ada. Kita juga disebut ada. Matahari ada, bulan ada. Nah, terus sebatas mana kita mengetahui wujudnya Allah? Bukan sebatas menghayalkan dengan pikiran, bukan. Tapi kita mengetahui batasan wujudnya Allah dengan hukum. Wujudnya Allah adalah wujud yang wajib, gitu loh. Wujudnya kita wujud yang jaiz. Dengan batasan itu kita disebut orang yang sudah bisa membedakan antara mana wujud ketuhanan dan mana wujudnya makhluk. Bukan dari arah bentuk. Orang kadang paham wujud itu dianggap bentuk. Ini berwujud, maksudnya berbentuk. Bukan. Wujud itu artinya bukan bentuk. Kalau wujud diartikan bentuk, nanti Allah nggak berwujud, akhirnya begitu. Sedangkan Allah itu wajib wujud, maka wujud itu artinya bukan bentuk. Karena banyak yang nggak berbentuk, tapi disebut wujud. Apa contohnya? Kentut, angin ada. Wujudnya bentuknya apa? Ngepiar. Artinya wujud itu sesuatu yang bersifat, itu loh. Sesuatu yang disebut wujud itu
sesuatu yang ditemukan keadaan pada dirinya. Apabila perkara itu ditemukan keadaannya, maka perkara itu disebut wujud atau disebut zat, gitu loh. Zat itu kalau secara bahasa sekolahan apa artinya? Hah? Zat itu kalau di sekolahan artinya apa? Hah? Unsur apa? Hah? Unsur yang terdiri dari padat, cair, gas, disebut zat. Artinya sesuatu yang pada dirinya ditemukan keadaan, ditemukan sifat entah itu cair, entah itu padat, entah itu gas, maka disebut zat, disebut wujud. Itu wujud yang kita jumpai pada alam semesta yang berkaitan sama diri kita. Wujudnya ya begitu. Walaupun ada nanti wujud yang enggak padat, enggak cair, enggak gas, tapi ya makhluk. Apa itu? Hah? Ruh kamu itu padat, apa cair, apa gas? Kalau ruh kamu itu padat, waktu keluar dari tubuh mak kelotak, itu suaranya macam itu. Nah, kalau tubuh kamu kok cair, ya kemruyuk, krecik ketika keluar, begitu mestinya. Kalau gas, tapi ruh itu keluar dari kamu kan nggak ada kelotak, nggak ada. Jadi ruh itu bukan padat, tapi ya zat. Emang ruh itu apa? Ya, sesuatu yang bisa dipisahkan dari diri kamu itu namanya jirim, namanya zat. Kalau sifat nggak bisa dipisahkan. Maka apa? Wa nafahtu ruh, ditiupkan, dimasukkan. Berarti zat itu dimasukkan, digabungkan dalam diri kamu kayak bensin lah, dituang masuk ke motor, motornya jalan gitu loh. Jadi, ruh lah. Apa wujud itu jangan diartikan bentuk gitu loh. Kalau wujud diartikan bentuk, nanti kamu nggak akan bisa mengenali kalau Allah itu wajib wujud. Malah justru nanti ngomongnya Allah itu nggak berwujud. Masa sih Tuhan berwujud? Berwujud itu bukan berbentuk. Ini jangan salah paham ya. Jadi yang disebut wujud itu adalah sesuatu yang dijumpai keadaannya. Allah dijumpai pada dirinya, melihat, mendengar, berbicara. Maka sesuatu yang dijumpai keadaan-keadaan ini, maka dia pasti wujud, pasti dia zat gitu loh. Jadi kita nggak usah tahu zatnya bagaimana, keadaannya bagaimana, itu bukan ranah kita, bukan urusan pikiran kita, bukan. Urusan kita menemukan kalau Allah wajib wujud, itu selesai sudah. Adapun wujud itu nanti mau ditemukan sebagai sifat, wujud mau dihitung sebagai zat, itu bukan kewajiban kita untuk mengetahui. Itu hukumnya fardu kifayah. Fardu ain, kamu cukup tahu Allah wujud. Mau itu dianggap sebagai zat ya boleh, mau dianggap sebagai sifat boleh. Jadi nggak dipersoalkan wujud itu mau dianggap sebagai apa. Tapi dalam pembahasan ini Imam Nawawi mengikuti pendapat Imam Sanusi yang mengatakan wujud dihitung sebagai sifat, artinya sesuatu yang ada pada Allah gitu loh. Sebatas mana kita wajib tahu wujudnya Allah? Sebatas wujudnya Allah wujud yang wajib. Apa sih wujud yang wajib? Yang wujudnya itu tidak menerima ketiadaan pada awalnya dan tidak menerima keadaan pada akhirnya gitu. Cuma wujud yang wajib. Lah kalau kita wujud nggak? Kita wujud nggak? Wujud kita tadinya apa? Nggak ada. Sekarang ada. Nanti bisa berubah jadi tiada. Nah, sebatas itu kamu tahu wujudnya Allah.
Allah itu wujudnya wajib. Wujudnya tidak diciptakan. Wujudnya wujud yang asli gitu loh. Aslinya wujud ya wujudnya Allah yang asli wujud pada dirinya sendiri. Kalau kita diwujudkan gitu loh. Diwujudkan itu berarti tadinya nggak ada, diciptakan jadi ada. Bukan wujud yang aslinya wujud, bukan yang aslinya wujud hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini diwujudkan, maka sebatas itu kamu sudah disebut orang yang tahu, bisa membedakan mana wujudnya Tuhan, mana wujudnya makhluk. Semua yang dianggap Tuhan sama orang-orang itu, semua wujudnya dianggap wujud yang ada permulaannya. Yesus dianggap Tuhan, ada permulaannya. Mereka menganggap Siwa sebagai Tuhan, Brahma sebagai Tuhan, Ganesha, ada dewa-dewa yang lain dianggap Tuhan. Wujudnya mereka mengalami perubahan. Maka yang mengalami perubahan bukan Tuhan. Wujud Tuhan tidak mengalami perubahan, tidak dijumpai ketiadaan pada awalnya dan tidak dijumpai ketiadaan untuk selama-lamanya. Ini orang-orang ateis itu ketika mau sadar ketika orang ateis mau sadar nemu Tuhan itu ada, itu nemunya ketika diperincikan. Ketika ditanya, kamu dari mana asalnya? Ya dari bapak saya. Bapak kamu dari mana? Ya dari kakek. Kakek dari mana? Dari buyut. Nah, terus buyut terus pertamanya siapa? Monyet. Nah, terus sebelum monyet apa? Sebelum monyet titik. Nanti ujungnya terakhirnya Big Bang. Karena dia menganggap tidak mungkin ada sesuatu yang terjadi tanpa sebab. Pasti sesuatu terjadi dengan adanya sebab. Nah, kalau saya ada sebabnya apa? Bapak saya sebabnya siapa? Kakek sebabnya siapa? Buyut. Terus kalau dicari ujungnya sebabnya apa? Oh, sebabnya monyet sebabnya apa? Evolusi sebabnya apa? Nanti ujungnya berhenti kepada teori Big Bang, pecahan besar. Nah, kalau ditanya lagi itu Big Bang itu asal sebabnya apa? Kan ada masalah berhenti di situ, bagaimana sih? Harus ada penyebabnya gitu. Lah, penyebabnya siapa? Ya harus kembali kepada Tuhan itu sendiri. Kalau nggak mau kemana? Karena kemungkinan cuma dua. Alam ini muncul dengan sendirinya atau alam ini dimunculkan. Lah, kalau alam dimunculkan, maka yang memunculkan pasti zat yang keberadaannya yang nggak dimunculkan lagi, yang dia itu abadi, yang dia itu nggak berawal, yang dia tidak berakhir. Itu mestinya wujud yang bisa mengatur, mewujudkan zat-zat yang lain-lain ini. Jadi kalau mau di ujung sebab, maka dia akan kembali. Nggak mungkin alam ini tahu-tahu tanpa sebab terus. Bagaimana sih? Mereka sendiri menolak, nggak mungkin kalau nggak ada sebabnya lah. Mau nggak mau, mereka harus berhenti kepada ada zat yang menciptakan ini semua. Yang zat itu azali dan abadi. Terus diberikan tafsir di sini, apa itu wujud? Wasifatun nafsiyatun ay subutiyatun yadullul wasfu biha ala nafsi zat duna makna zaid alaihi. Maka Imam Nawawi mengelompokkan wujud masuk kelompok sifat nafsiyah atau sifat jati diri atau sifat pokok. Artinya kalau kita ngomong wajibul wujud, itu yang terpikir ya pasti hanya Tuhan, nggak ada yang lain gitu. Kalau kita ngomong Tuhan, ya pasti yang diingat wajibul wujud, yang pokok utama yang diingat itu.
Kalau makhluk bagaimana? Oh makhluk ya nggak wajibul wujud, tapi jaizul wujud, ada ya boleh, nggak ada juga boleh. Maka wajibul wujud disebut sebagai sifat nafsiyah atau sifat yang menunjukkan kepada dirinya sendiri tanpa menunjukkan kepada makna yang lain. Artinya nanti kita akan tahu bahwa yang namanya sifat itu adalah alamat kepada zat. Setiap sifat akan menunjukkan sesuatu pada si zat. Dan ada pula sifat nanti yang selain menunjukkan kepada zat, dia juga menunjukkan pada makna yang lain. Contohnya nanti sifat qidam. Qidam juga sifat atau kudrat. Kudrat juga sifat. Kalau ada kudrat, maka menunjukkan pasti ada yang punya, pasti ada zatnya. Selain kudrat menunjuk kepada zat, kudrat juga menunjuk kepada sifat yang dengan sifat itu pemiliknya atau yang disifati kudrat mampu menjadikan segala sesuatu. Jadi sifat kudrat menunjuk makna lain gitu loh. Tapi kalau wujud tidak menunjuk makna lain, hanya sifat yang menunjuk kepada dirinya sendiri. Kayak ngomong gelas ada. Gelas ada. Adanya, kita ngomong gelas ada itu belum terpikir dia itu kotak atau bunder atau hijau atau biru, nggak terdeteksi dari kalimat wujud gitu loh maksudnya. Wujud hanya menunjuk oh kalau gelas itu ditemukan, kalau gelas itu bisa ada zatnya tanpa menunjuk kepada makna yang lain. Saya ngomong gini, ada orang, kamu belum bisa paham ini laki-laki atau perempuan atau tinggi, kecil, muda, tua, nggak bisa dipahami karena kalimat wujud hanya menunjuk kepada keberadaannya gitu loh, bukan menunjuk kepada keadaan yang lain-lain. Maka wujud disebut namanya sifat nafsiyah, sifat yang hanya menunjuk kepada dirinya sendiri, keberadaan dirinya sendiri, belum menunjuk kepada makna yang lain gitu loh. Maka ketika ngomong Allah itu wujud, berarti hanya menemukan oh berarti Allah itu akan dijumpai keberadaannya gitu aja, nggak terpikir lagi yang lainnya belum. Berarti sifat wujud sifat yang menunjuk hanya kepada keberadaannya sesuatu, mau itu pada Tuhan mau itu pada makhluk, karena makhluk juga diomong wujud. Matahari wujud, bulan wujud, orang wujud, macan ya wujud, bumi ya wujud. Tapi ketika kamu ngomong mobil wujud atau ada mobil, kamu nggak terpikir mobil yang apa ini, apa yang apa Mercy, apa Toyota, atau belum bisa memahami keadaan yang lain. Hanya bisa memahami kalau orang ngomong mobil itu ada, oh berarti mobil itu akan bisa dijumpai keberadaannya. Ya, jadi yang pertama kita wajib iman mengenal bahwa Allah itu wujud, bukan abstrak, bukan gaib yang nggak jelas, bukan. Allah itu nyata, jelas adanya. Keberadaannya Allah, keberadaan yang nyata jelasnya. Malah keberadaan kamu yang nggak jelas. Kok malah Allah itu nggak jelas, kamu yang nggak jelas. Kok Allah nggak jelas, gimana sih? Buktinya apa? Kamu tadi di sini, enggak. Sekarang, nanti, berarti kamu nggak jelas keberadaannya. Dulu ada, sekarang, nanti, berarti kamu nggak jelas. Nah kalau Allah jelas keberadaannya, gitu. Artinya tidak mengalami ketiadaan, nggak mengalami perubahan. Mau dikatakan Mas Ali apa? Adanya Allah itu ada sebelum tempat itu ada.
adanya Allah. Allah itu ada sebelum tempat itu ada. Dan adanya Allah dan sekarang adanya Allah sama sebagaimana sebelum alam itu ada. Jadi keadaannya Allah tidak mengalami perubahan. Mau ada alam ya begitu, nggak ada alam ya begitu. Nggak terus oh dulu belum ada sekarang ada, atau oh dulu Allah sebelum bikin alam ya di luar alam, setelah itu masuk ke dalam alam, atau duduk di kursi atau ningring di ini, menunjukkan nanti wujudnya Allah mengalami perubahan. Maka wujudnya demikian bukan wujud ketuhanan kalau begitu. Jadi sifat wujud kembali sifat yang menunjuk kepada dirinya sendiri gitu loh, belum menunjuk kepada makna yang lain. Kamu diomong ada cewek, ya belum tentu begini. Masa cewek mesti begini? Kan nggak mesti, bisa aja pesek, hitam, keriting, icil, kan bisa aja. Namanya cewek kan belum tentu. Kalau cewek pasti bisa aja geblek begitu, gede banget kan, nanti nggak jelas juga. Jangan tertipu mestinya ada cewek. Gimana dulu dong, jangan adanya doang. Kalau adanya doang nggak jelas. Kalau cuma ada belum jelas, hanya bisa dipahami, dia bisa ditemukan keberadaannya gitu doang, belum bisa dipahami keadaan yang lainnya. Maka wujud mau pada makhluk mau pada Allah disebut sifat nafsiyah gitu loh ya. Wa yakfi lil mukallaf ayyarifa annahu ta'ala maujudun wujudan wajiban, dan cukup bagi mukallaf, bagi kita, untuk mengetahui Allah itu wujudnya wujud yang wajib. Wala yajibu alaihi ayyarifa anna wujudahu ta'ala ainu dzatihi aw ghairu dzatihi. Maka enggak wajib kita tahu wujudnya Allah itu ainu dzat atau ghairu dzat. Makanya disebut dzat itu sendiri atau disebut sifat, enggak usah tahu, enggak apa-apa gitu. Bukan kewajiban fardhu ain. Kenapa kok bukan fardu ain? Li'anna dzalika min ghawamidhi ilmil kalam. Karena membahas wujud sebagai nafsiyah atau wujud sebagai zat itu sendiri itu pembahasan yang panjang dan lebar begitu. Makanya urusannya nanti menghabiskan waktu kamu, dan kepentingannya enggak mendukung apa-apa untuk memahami pada puncaknya nanti. Artinya pembahasan itu enggak menambahkan apa-apa untuk bisa membuat sebuah kesimpulan gitu loh. Sedangkan kita belajar ingin apa yang kita kaji itu mendukung sebuah kesimpulan. Maka ini enggak dibahas karena enggak menambahkan apa-apa dalam kesimpulan akhirnya nanti. Jadi cukup kamu tahu Allah itu wujud, wujud yang wajib. Nah kalau kita wujud, ini wujud yang jaiz. Jadi bukan oh kalau wujudnya Allah mah beda dengan wujudnya kita. Lah bedanya di mana? Nah dengan ini kamu tahu oh wujudnya Allah wajib. Wujudnya kita jaiz, sudah selesai. Jadi nggak usah diperpanjang mau kenal wujudnya Allah pakai menghayal mikirin ini. Enggak. Makanya kamu nggak akan bisa mencapai paham wajibul wujud selain dengan ngaji, nggak paham. Kamu wiritan pakai tasbih terus nyebut nama Allah, 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 Allah. Kamu nggak nemu wajibul wujud, enggak. Kamu akan nemu wajibul wujud kalau kamu ngaji, nggak bisa pakai wiritan, nggak bisa. Alamatnya salah gitu. Arti jalannya untuk ke sono salah. Kamu nggak akan nemu Allah wajibul wujud yang hasilnya hanya dengan wiritan atau puasa atau mau mendekatkan diri dengan Allah dengan cara yang lain, nggak bisa. Mau kenal Allah wajibul wujud yang ngaji, apa sih maknanya wajib, apa mustahil, apa jaiz. Ini kamu ngerti wajibul wujud. Kalau enggak, kamu nggak akan ngerti. Ini kewajiban setiap orang Islam. Yang nggak ngerti gimana? Dosa. Seminim-minimnya ulama ngomong dosa. Kalau mau pakai yang
Imam As-Sanusi ngomong, kalau kamu sampai nggak ngerti Allah itu wajibul wujud, berarti kamu nggak bisa membedakan mana Tuhan, mana makhluk. Berarti kamu nggak disebut orang yang iman kepada Allah. Ketika nggak bisa membedakan mana wajibul wujud, mana jaizul wujud. Terus setelah kita mengenal Allah itu wajib wujudnya, maka lawannya mustahil Allah tiada. Mustahil Allah Adam. Adam itu bil ain, artinya tiada. Kalau Adam bil alif itu Nabi Adam. Kalau bil ain itu maknanya tiada. Mustahil Allah itu tiada, artinya kebalikan dari ada itu tiada. Allah wajibul wujud, maknanya Allah mustahil wujudnya Allah mengalami ketiadaan. Kalau wujudnya kita bisa saja mengalami ketiadaan. Mana? Saya yang di sono udah nggak ada, adanya saya di sini. Saya yang di sini nanti nggak ada, pindah, kemana nanti? Nanti keberadaan saya itu bisa mengalami ketiadaan karena wujudnya pindah-pindah, kadang di sini, di sono, sini. Ketika saya di sini, yang di sono nggak ada. Waktu saya kecil, sekarang gede, yang kecilnya nggak ada. Nanti saya gede, saya ketua, yang gede sekarang nggak ada. Berarti wujud saya mengalami ketiadaan karena wujudnya berubah-ubah dari satu keadaan berpindah pada keadaan yang lainnya. Bisa juga blas sama sekali nggak ada sama sekali, Allah tiadakan blas, namanya Adam. Bisa juga diwujudkan tapi wujudnya berubah-ubah sini. Ini wujudnya demikian, namanya wujud yang mengalami ketiadaan. Lah wujudnya Allah tidak demikian. Wujudnya Allah wujud yang azalan dan abadan. Maka wujudnya Allah tidak mengalami ketiadaan. Mustahil Allah Adam. Mustahil Allah itu tiada. Apa dalilnya? Kalau Allah itu wajibul wujud dan Allah itu mustahil tiada. Apa dalilnya? Wa dalilu ala dzalika wujudillahi ta'ala. Dalilnya atas wujudnya Allah adalah wujudu hadhil makhluqat. Ini namanya dalil yang ijmal. Apa sih bukti adanya pencipta? Apa sih bukti adanya Allah? Oh, bukti adanya Allah ya adanya makhluk ciptaannya. Paling gampang begitu. Kamu kalau lihat HP ada mereknya, ada pabriknya, kamu tahu HP ini diciptakan. Itu ada mereknya. Mereknya ya pabriknya sono. Untuk tahu HP diciptakan, kamu nggak usah ke pabrik, kan nggak usah. Perlu. Pabriknya mana ya? Saya kesana dulu ya, mau lihat. Oh ini pabrik HP. Oh berarti HP ini ya repot bener. Masa ente mau mengetahui alam ini diciptakan harus ketemu sama penciptanya, ya repot lah. Ente tahu jam diciptakan aja nggak harus ke toko jamnya, kok tahu ini jam baru nih, makhluk nih. Padahal nggak kenal penciptanya, nggak tahu mana pabriknya. Lah alam ini jadi bukti ada penciptanya. Kalau sudah bisa menemukan penciptanya, ya nggak usah ngelihat yang kayak apa ya penciptanya, ribet amat. Cukup kamu iman penciptanya ada, yang mengatur alam ini ada, yang ngurusin alam ini ada, yang menjaganya ada, yang merawatnya ada. Sudah cukup, bukan yang kayak apa ya mau ketemu saya. Ini bukan pada jalannya kita. Maka kita diperintahkan untuk membuktikan hingga hati kita sampai pada tatmain atau tenang, nggak lagi gonjang ganjing, nggak lagi timbul pertanyaan. Orang kalau masih belum hatinya itu menemukan kebenaran, itu pikiran terus nanya terus, apa iya ya, apa iya sih, kalau nggak begini gimana, kalau begitu gimana terus. Tapi ketika kamu punya ilmu dan lihat fakta, ya berhenti, nggak nanya lagi. Makanya hati kamu
ketika masih ada yuwaswisu fi sudurin nasi, ada yuwaswis, maka itu jalan keluar yuwaswis itu hanya menemukan pada fakta. Kalau kamu sudah nemu fakta, ya kamu nggak akan yuwaswis lagi. Kalau kamu masih ada yuwaswis, itu hanya setan mencoba gitu loh, meragukan kamu kayak begini. Allah itu wajibul wujud, ada, nggak berawal, nggak berakhir. Nah, yang bikin Allah siapa? Kok yang bikin Allah siapa? Masa sih nongol sendiri? Itu kamu dicoba diragukan sama setan. Sesuatu itu nggak bisa nongol sendiri, nggak bisa. Nggak ada sesuatu nongol sendiri, nggak ada. Adanya diciptakan atau memang sudah ada gitu loh. Bukan nongol sendiri, bukan. Memang aslinya sudah ada. Bukan tadinya nggak ada terus. Ya nggak begitu. Tuhan itu memang aslinya ada. Dan kita adanya diciptakan sama Dia. Kalau nggak diciptakan, ya adanya hanya Dia, nggak ada yang lain, nggak ada. Karena Dia itu aslinya wujud, itu hanya Dia. Maka kamu disuruh membuktikan, apa sih buktinya Dia? Ya wujudnya alam ini. Maka ketika yuwaswis itu masuk, bersihin, kembali pada dalil, selesai. Jangan sampai kamu terlanjur atau terlarut-larut kepada keraguan-raguan atau yuwaswis. Maka pegang kepada dalil. Terus bagaimana cara nemunya dalil kalau alam ini jadi bukti adanya Allah? Wa kaifiyatu tartibi iqamati dalil ala wujubi wujudi ta'ala antakula. Kalau kita mau menyusun, mau membuat susunan yang baik, yang tartib tentang bagaimana sih alam ini kok bisa jadi bukti kepada adanya Allah. Saya lahir, langit udah ada. Saya lahir, matahari udah ada. Saya lahir, bulan, gunung udah ada. Terus saya nggak lihat Allah bikin itu semua. Terus bagaimana saya membuktikan kalau itu diciptakan? Oh, kalau mau dibikin suatu susunan pembuktian, maka caranya begini. Antakula al-alam. Nah, kita akan katakan begini. Alam itu ya yang ada di hadapan kita ini namanya alam. Minal arsy ilal farsy hadisun. Alam ini dari arsy. Arsy itu alam makhluk yang paling tinggi, yang paling gede, sampai ilal farsy yang paling kecil. Itu semuanya itu baru. Baru itu apa? Ai maujudun ba'da Adam. Sesuatu yang dia itu ada setelah tadinya dia mengalami ketiadaan. Alam, makhluk ini semuanya, mau langit, mau bumi, mau malaikat, mau yang di dalamnya surga, mau di luar surga, semuanya namanya alam. Maka itu semua keadaannya baru. Apa sih baru? Perkara yang tadinya nggak ada terus nongol jadi namanya baru. Nggak cerita nongolnya dulu, nongolnya sekarang, nongolnya nanti, nggak cerita, nggak cerita apapun yang tadinya nggak ada terus nongol namanya baru. Jadi matahari baru, bulan baru, istri kamu baru, baju kamu lah ya baru kan, baru nggak? Kamu kenalnya baru dari toko doang sih repot. Baru itu yang masih bungkusan baru namanya baru. Kalau udah dibuka second bib, bukan baru lagi, ini barang bekas bib. Matahari bekas gitu maksudnya. Baru terus, betul. Jangan kawin lagi, jangan. Tiap pulang istri baruku, gitu dong. Mau istri lama Pak? Nanti pulang kasih tahu, alhamdulillah
Saya punya istri baru. Mana kamu? Hasil saya ngaji, alhamdulillah saya menemukan sesuatu itu baru, termasuk kamu. Kamu juga barang baru gitu. Di matahari, langit, bumi semua baru. Nggak ada yang nggak baru. Kenapa kok nggak baru? Karena tadinya nggak ada terus jadi, maka disebut baru. Ini makna baru secara hakiki begitu. Hakikinya barang baru itu ya tadinya nggak ada terus jadi ada. Kalau kamu nyebut ini barang bekas, ini baju lama, istri lama, rumah lama, itu bukan asli, majazi gitu loh. Aslinya ya baru, tadinya nggak ada terus jadi ada. Jadi kalau mau disebut lama boleh nggak Beb ya, itu namanya disebut secara istilah gitu loh. Disebut lama karena mau ngomong oh aslinya baru itu yang pertama muncul itu baru, setelahnya ya pernah baru gitu aja, pernah baru. Itu sudah nggak baru berarti gitu. Kalau nggak baru apa namanya? Adanya cuma dua dalam ilmu kita, berawal. Itu nyanyian dong, berawal atau tidak berawal gitu doang. Ada perkara cuma dua, berawal dan tidak berawal. Salah satunya milih dong. Kamu berawal atau tidak berawal. Nah kalau Allah tidak berawal, kamu berawal. Ada cuma dua doang. Mau milih yang berawal atau tidak berawal. Nah alam ini semuanya baru, wujudnya berawal. Tadinya nggak ada terus jadi ada. Jadi alam seluruhnya dari langit sampai ke yang paling kecil semuanya baru. Tadinya nggak ada terus jadi ada. Wa kullu hadis, dan tiap-tiap yang baru lahu sone, pasti ada yang membaharui. Nggak mungkin baru sendiri, nggak mungkin nongol sendiri, nggak mungkin jadi sendiri, nggak mungkin. Ini ada barang baru tapi nongol sendiri, nggak mungkin. Kamu tadinya di depan rumah kamu nggak ada sendal, kamu keluar rumah tahu ada sendal, kamu ini yang naruh siapa? Mesti kamu nanya. Enggak, alhamdulillah sendalnya nongol sendiri. Oh ya nggak waras kamu berarti. Kamu mesti nanya ini yang naruh sendal siapa? Kok dijawab enggak ini nongol sendiri? Terus percaya kamu gitu, Bos. Jadi alam ini nggak mungkin nongol sendiri, nggak mungkin. Walaupun saya nggak lihat bikinnya, walaupun saya lahir dia sudah ada, tapi alam ini nggak mungkin nongol sendiri. Apalagi terjadi karena peristiwa apa? Big Bang. Apa Big Bang itu? Ledakan besar dari barang kecil melar. Ini melar sendiri bisa melar gitu loh maksudnya. Tahu diangetin, tahu di iya melar pecah. Nggak tertahan, pecah. Begitu pecah jadi bulan, matahari, planet keren banget. Ada barang pecah tertata gitu loh. Coba besok-besok motor kamu ledakin. Dua barangnya jadi sepeda mini, sepeda barangkali gitu kan lumayan gitu loh maksudnya. Atau rumah kamu ledakin dua jadi villa-villa, jadi apartemen kan lumayan kan. Mana ada barang pecah kok jadi tertata, itu pikirannya bagaimana? Barang pecah yang enggak kalau kemudian dia pecah karena hasil lama, maka pecahannya nanti bagaimana? Ya akan begitu lagi, evolusi pecah lagi, mesti begitu dong. Kalau enggak sekali doang pecahnya, aneh banget pecah cuma sekali. Itu yang ngukur begitu siapa gitu loh, pikirannya kok aneh. Jadi nggak mungkin alam ini tercipta dengan apalagi keadaannya berbeda-beda. Nggak mungkin kamu bisa wujud sendiri dan menciptakan sifat-sifat diri kamu sendiri, nggak bisa. Kalau kamu bisa nongol
dan menentukan keadaan kamu nggak begini mesti wujudnya. Mau begitu kamu? Nggak mau, kamu mesti milihnya kayak yang matanya biru, rambut pirang-pirang ya, tinggi gede badan. Ada yang udah hitam jelek, cekung kecil lagi, pesek lagi, gimana? Dia tidak bisa menentukan sifat dirinya, maka semua ini sifatnya ditentukan oleh penciptanya. Jadi tiap-tiap yang baru pasti diciptakan. Wajibul wujudi fal alamu lahul sone. Maka pencipta alam ini ya pasti yang wajibul wujud, begitu dong. Yang bisa bikin wujud yang lain pasti dirinya ya wajibul wujud. Nggak mungkin ada saya yang diwujudkan kok bikin makhluk lagi, nggak bisa, gitu loh. Nggak ada alam bikin alam, nggak ada. Makhluk bikin makhluk, nggak bisa. Yang bikin makhluk pasti Khalik, gitu loh. Pasti pencipta. Yang bikin matahari pencipta yang bikin. Lah itu kan saya bisa bikin ini kacamata, bisa bikin meja, bisa bikin. Kamu kelihatannya doang jadi Khalik, kamu kelihatannya doang bisa menciptakan, kamu dikasih kerjaan. Ada yang jadi petani, jadi pengrajin, jadi Allah menciptakan kamu dan Allah memberikan kamu pekerjaan. Jangan terus setelah kamu punya kerjaan, hasil kerja kamu anggap dari diri kamu sendiri. Ini atas pertolongannya Allah yang menolong kamu dan menjadikan hasil pada perbuatan kamu. Nah, ditolong nih, yang bertani dikasih panen. Ada yang bertani udah tinggal nunggu hari banjir. Diserang sama apa? Hama. Yang nambak udah tinggal panen sekilo 3, banjir lewat semua. Yang hamil udah 9 bulan mati. Ini menunjukkan kamu nggak akan bisa bikin hasil kalau nggak ditolong sama Allah. Jadi yang membikin semua alam ini ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pada makna hakikatnya demikian. Summa kaunusone, kemudian pencipta itu adalah Huwallah, dia adalah Allah. Kok tahu-tahu langsung menjurus penciptanya Allah, bagaimana? Mustafadu min dalilil wahdaniyah. Ini diambil dari nanti pembahasan sifat wahdaniyah, bahwa Tuhan itu pasti satu, nggak mungkin dua, nggak mungkin. Yang menciptakan alam yang maha perkasa, maha kuasa ada dua, berarti kekuasaan terbatas kalau begitu. Kekuasaannya terbagi kalau begitu, bukan absolut kalau begitu. Maka nggak mungkin Tuhan pencipta alam harus absolut kekuasaannya, esa tunggal, nggak mungkin dimiliki yang lainnya. Maka dari itulah pencipta yang tunggal itu namanya Allah. Maka langsung dikatakan di sini penciptanya Allah. Itu hasil pembahasan dari wahdaniyah dulu nanti, bahwa pencipta alam harus pencipta yang esa, dan yang esa itu adalah Allah. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Aku adalah Allah pencipta alam dan aku esa. Nggak ada lagi Tuhan yang kayak aku, nggak ada lagi, nggak ada gitu loh. Dia nggak akan kamu jumpai lagi Tuhan yang lain, nggak ada. Dikatakan laukana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Andai di alam raya ini ada Tuhan lain selain Allah, alam ini hancur, binasa. Nggak mungkin tertata, nggak mungkin rapi. Kenapa kok matahari tiap muncul sama, bulan muncul sama? Karena yang ngatur satu. Kalau pakai sip kadang kelewat segala, yang satu ketiduran, yang satu repot. Lu gimana sih? Afwanan yang ketiduran, bro. Gitu. Yang ngatur esa. Jadi pencipta yang tunggal itu, pencipta alam ini ya hanya Allah, zat yang esa.
Nggak ada pencipta yang lainnya, nggak ada. Maka sebatas inilah kita bisa memahami kalau alam ini diciptakan dan penciptanya pasti Allah, nggak ada Tuhan lain selain Allah. Nanti kita akan bahas tuh, oh karena Allah bersifat dengan semua sifat ketuhanan. Adapun Tuhan-Tuhan lain yang dianggap Tuhan selain itu dianggap sebagai Tuhan, maka dia tidak bersih dari persifatan makhluk. Sedangkan kita wajib mengenal Allah sebagai Tuhan dan Allah zat yang bersih dari persifatan makhluk. Bukan cuma kenal sifat-sifat ketuhanan. Kamu juga suruh imani kalau mustahil ada pada zatnya Allah sifat-sifat kemakhlukan. Di atas, punya tangan, punya mata tapi gede. Lo kira Mas Koki makanya gede. Punya tangan tapi banyak, punya kuping gede, tangannya aja. Ada yang mengatakan, alam ini semua ada di tangannya Tuhan, di genggaman Tuhan. Tanya, kanan apa kiri? Genggaman kanan apa kiri? Lu jangan main genggam-genggam aja. Genggaman tangan apa kiri? Genggamnya jarinya berapa? 3 apa 5 apa 6? Karena kan nggak mesti bisa. Ayam berapa jari? 3 jari. Memang nggak bisa, nggak sempurna 3. Ayam sempurna 3 tuh. Malah kalau 4 nggak sempurna ayam. Ayam kok aneh 4 jarinya. Tuhan berapa jarinya? Alam ini digenggam di genggamannya Tuhan. Nah Tuhannya di mana? Duduk di kursi. Nah kursinya diangkat sama malaikat. Berarti alam ini digenggam Tuhan. Tuhannya duduk di kursi, kursi diangkat malaikat. Berarti malaikat paling kuat mengangkat kursi, ngangkat Tuhan, ngangkat alam semesta. Top malaikat. Tuhan cuma ngangkat alam doang di tangannya, malaikat. Terus komplit kursinya diangkat, Tuhannya diangkat. Ini bagaimana pikirannya ya Allah? Jadi kenal Allah pakai halusinasinya. Kenal Allah pakai bayangannya, nggak pakai hukum, nggak. Kita nggak akan bisa menerobos pikiran kamu, nggak mungkin terobos yang kayak apa Tuhan, nggak mungkin. Wujudnya Allah kayak apa itu nggak mungkin kamu terobos, nggak mungkin. Nggak ada yang tahu hakikat wujudnya Allah ya kecuali Allah itu sendiri. Kamu nggak akan mungkin sampai nerobos ke sana. Jadi yang harus saya tahu apa? Ya hukum ini Allah wujudnya wajib, selesai. Udah, nggak usah masa bahas wujud cuma segini bib. Lu maunya wujud kayak apa yang tuh, kamu masuknya nggak kemari, munculnya halusinasi. Kamu dipaksa untuk bayangin wujudnya Allah yang begini ada nggak ada. Kamu disuruh iman cuman simple praktis, Allah itu ada dan hukum adanya Allah wajib. Saya itu ada, hukum adanya saya jaiz. Saya ini baru dan saya diciptakan. Wujudnya alam menjadi alamat dalil kepada adanya Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh ini disebut namanya alam. Asal dari apa alam itu? Alamat. Maka alam ini menunjukkan kepada alamat. Alhamdulillahirabbil alamin, pencipta seluruh alam ini. Maka kalau kamu memandang alam, maka harusnya memandang, oh ini jadi bukti diciptakan. Kalau ada orang kok ngelihat alam tapi nggak bisa nemu kepada Allah, berarti alam yang gede ini nggak jadi alamat, gitu loh. Allah bikin alam ini hikmahnya jadi alamat untuk kita. Kamu ditunjukkan yang paling gede, matahari, langit. Saya pengen lihat wujudnya Allah gimana. Ente lihat wujudnya matahari aja nggak bisa. Coba saya mau tanya, kamu lihat ya matahari kayak apa wujudnya? Bisa lihat? Oh iya bunder, bunder bukan wujudnya. Bunder. Coba wujudnya kamu liatin, sanggup?
amat, yang kamu nggak sanggup, nggak bisa nemu wujudnya, mau nemu wujudnya Allah. Artinya nemu wujudnya Allah bukan hissi, begitu loh, bukan pakai mata. Syahadat kepada wujudnya Allah nggak pakai mata, tapi pakai ilmu bahwa Allah itu ada. Yang saya lihat ya ciptaannya ini. Kalau ciptaannya ini sesuatu yang baru, tadinya nggak ada terus jadi ada, penciptanya pasti wajibul wujud, yang wujudnya azalan abadan, wujudnya nggak berawal dan wujudnya selama-lamanya. Itu yang kamu temui, sebatas itu sudah selesai. Nggak ada kewajiban lagi bagaimana kamu disuruh menemukan wujudnya Allah dengan rekayasa pikiran, halusinasi, nggak ada. Itu bukan pahamnya ahli sunnah wal jamaah, ya. Jadi hari ini kita bahas wajib yang pertama bagi Allah, yaitu sifat wajibul wujud dan mustahil adam. Sudah bahas kita 2 sifat. Dalilnya wujudnya alam semesta, dia baru. Kalau mau kita tambahkan sedikit, wujud yang menerima 2 perkara, sesuatu yang menerima 2 perkara, menerima ada dan menerima tiada, berarti menerima 2 perkara. Kalau Allah hanya menerima 1, yaitu menerima ada. Allah enggak menerima ketiadaan. Kalau kita menerima dijadikan ada dan menerima dijadikan tiada. Nah, sekarang kita bicara sesuatu yang bisa menerima 2 keadaan. Itu berarti keadaannya sejajar, seimbang antara adanya dan tiadanya. Itu pikiran yang normal begitu. Ini sesuatu ini bisa naik, bisa turun. Oh, berarti sebelumnya gimana? Ya seimbang. Ketika bisa menerima 2 hal sebelum terjadi apa-apa, dia berarti keadaannya seimbang. Nah, ketika keadaan seimbang itu kemudian berubah, itu enggak mungkin berubah dengan sendirinya. Bagaimana sih? Keadaan yang seimbang tiba-tiba berubah, kok berubah dengan contoh, ada timbangan yang keadaan seimbang, tiba-tiba yang satu naik. Mungkin enggak naik sendiri nih. Kalau yang satu naik, harus yang satu turun. Ini ada yang merubahnya. Kalau yang satu timbangan kok tahu naik, yang terjadi apa? Nanti yang satu protes, lu doang yang bisa naik, emang gua juga bisa naik, kan ribet, 2 timbangan naik. Ini gimana? Ada 2 timbangan kok naik? Atau sesuatu yang seimbang kemudian bergerak sendiri tanpa dikendalikan yang lain, maka disebut mustahil. Akal tidak bisa menerima gambarannya. Coba bikin gambarannya. Akal akan buntu, akan akal berhenti untuk bisa menemukan gambaran 2 perkara yang seimbang. Tahu-tahu namanya apa? Mustahil. Apa mustahil itu? Tidak tergambar dalam akal, gitu loh. Mustahil itu perkara yang akal nggak akan sanggup bisa menggambarkannya, namanya mustahil. Contoh apa? Contoh, benda tidak gerak, tidak diam. Coba gambarkan di pikiran kamu. Nggak sanggup. Kenapa? Pikiran saya hanya bisa menggambarkan benda itu menerima salah satu. Kalau nggak gerak, diam. Nggak bisa di pikiran saya membayangkan suatu benda, umpamanya gelas atau mobil di pikiran saya, terus mobil itu nggak gerak, nggak bisa. Pikiran saya hanya bisa menggambarkan suatu benda dengan salah satu sifat gerak atau diam. Itu yang tergambar. Kalau hilang keduanya, nggak tergambar. Kalau nggak tergambar namanya mustahil. Nah, begitupun tadi ada benda kok nongol sendiri, namanya apa? Mustahil. Kalau dia nongol sendiri, nanti ketiadaan ini juga bisa tiada sendiri, gitu loh. Kayak kamu lah, kamu jadi laki-laki, berarti ada yang milih kan? Kalau enggak,
kelelakian saya nongol nanti ke perempuan kamu nongol juga bareng, kamu itu perempuan. Karena keduanya seimbang, tadinya boleh jadi laki-laki, boleh jadi perempuan. Ketika kok berubah laki-laki, ada yang menentukan. Gitu dong. Nggak mungkin kamu jadi laki-laki kok nongol dengan sendi. Maka akal menolak ketika ada sesuatu yang seimbang, kemudian dia berubah dengan sendirinya, nggak mungkin. Maka alam ini berubah dengan adanya yang merubahnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menentukan keadaannya, mau jadi ada, mau jadi nggak ada, atas kehendaknya Allah, atas pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, selesai kita bahas sifat wujud. Sebatas ini kamu cukup, sebatas ini kamu disebut makrifat tentang sifat wujud, gitu loh. Kamu sudah bisa membedakan mana wujudnya ketuhanan, mana wujudnya makhluk, dari arah hukum, dari arah kesaksian hati, pandangan mata hati. Yang disebut syahadat, aku bersaksi bahwa Allah itu Tuhan. Kesaksian itu nggak pakai mata. Kalau pakai mata kamu nggak pernah ngelihat Tuhan. Pakainya mata hati. Mata hati saya menyaksikan alam ini baru dan alam ini diciptakan. Penciptanya pasti wajibul wujud. Itu kesaksian yang ada dengan mata hati kamu. Dengan kesaksian itu kamu bersyahadat meyakini Allah sebagai Tuhan. Nanti satu persatu kita tambahkan kesaksian itu sampai menyaksikan seluruh sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan paham oleh Allah, ditambahkan iman kita, ditambahkan dalil kita, ditambahkan kuat keyakinan kita, hingga kemantapan kita sampai kepada hari kematian kita. Kita mati dalam keadaan husnul khatimah, membawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi anana i'tarafna wa anana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub توبة تغسل كل هوبة واستر لنا عوراتي وأمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الإلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين اجمع امين ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه داد تنسي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.